kondimen. Kondimen itu merupakan suatu bumbu pelengkap yang diberikan pada suatu makanan yang sebelum disajikan. Contohnya seperti tomat, kecap yang ditambahkan sebagai bumbu lengkap pada bakso yang akan disajikan tersebut. Itu adalah kondimen, di mana ada bumbu, ya. Ada jenis-jenis bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar orange. Kalau bumbu dasar putih, bahan utamanya adalah kemiri dengan bawang, yang digunakan pada opor, gudeg, soto santan. Untuk bumbu dasar merah, bahan utamanya itu adalah cabai, yang digunakan pada sambal goreng, rendang, kalio, dan balado. Untuk bumbu dasar kuning, itu bahan utamanya adalah kunyit, yang digunakan pada ikan pepes atau pepesan, acar kuning, dan arsik. Sedangkan untuk dasar orange, itu cabai dengan kunyit, nasi goreng, dan rica-rica. Bahan lainnya itu adalah laos, jahe, ketumbar, lada, gula garam, dan minyak. Cara pembuatan bumbu dasar tersebut, semua bahan dihaluskan, bisa di blender, bisa diulek, kemudian ditumis sampai keluar minyak, dikemas dan siap untuk dikonsumsi. Ya. Kemudian ada pengolahan rempah, yaitu jahe instan, di mana jahe instan itu jahenya dihancurkan, ditambah air 1:1, kemudian disaring sehingga didapatlah sari pati jahe. Dimasak sari jahe itu dengan penambahan gula 1:1 sampai kering seperti ini, ya, dimasak sampai kering, kemudian digiling, dihaluskan, dan dikemas. Jadi jahe instan itu dari sari ditambah gula sehingga dia akan membentuk gumpalan seperti ini. Jahe instan, kemudian ada kunyit asam, parut kunyit, air dengan penambahan airnya 1:4, kemudian disaring, di mana kunyitnya terlebih dahulu dibakar untuk menghilangkan rasa getir atau menghilangkan getah yang ada di dalam kunyit tersebut. Sudah itu diparut dengan penambahan air 1:4, disaring, dimasak dengan penambahan gula dan asam. Ada juga yang dibedakan, masak kunyit sendiri, masak gula dan asamnya sendiri. Untuk mempercantik warna boleh, kemudian disaring, dikemas, dan bisa langsung dikeringkan juga menggunakan spray dryer. Kemudian ada pemanfaatan rempah lainnya, pembuatan sirup asam jawa. Ini ada sirup asam jawa. Asam jawa dihancurkan, disaring, tambah air, ya, 1:4 biasanya. Penyaringan, ditambah gula pasir, dipanaskan, jadilah dia sirup asam jawa. Minuman kayu secang ini sangat baik sekali, dia masuk ke dalam golongan minuman fungsional karena baik bagi kesehatan tubuh. Kayu secang dicuci, direbus, ditambah dengan gula dan biarkan mendidih. Biasanya ditambah dengan vanili atau ditambahkan dengan citrun atau lemon, itu akan mempertegas flavornya kembali. Kemudian ada minuman temulawak, ini untuk memulangkan stamina, untuk menambah energi, meningkatkan nafsu makan. Caranya disangrai terlebih dahulu kunyit dengan temulawak, kemudian ditambah dengan blender dengan penambahan 200 ml, kemudian direbus, ditambah lagi dengan air 2 liter dan gula aren. Biasanya temulawak itu kalau misalnya dia pembakarannya tidak sempurna, dia akan masih terasa getir. Penyimpanan rempah itu sebaiknya di ruang gelap, kering, dan sejuk pada suhu 20 derajat Celcius dengan kelembapan 60%. Hindarkan dari panas, yaitu oven, kompor, atau sumber panas. Dikarenakan rempah itu sifatnya mudah menguap gas volatilnya. Cahaya jauhkan dari jendela, pokoknya di tempat-tempat yang terang. Uap air juga terjadi karena pemasakan. Kemudian simpan bumbu di dalam wadah yang kedap udara. Jangan menyimpan pada wadah besar di dalam freezer. Taruh saja di suhu ruang tapi dalam keadaan kedap udara. Kemudian ada bahan penyegar. Bahan penyegar itu merupakan suatu bahan pangan
yang memiliki kandungan senyawa alkaloid. Kalau bumbu rempah dia senyawa volatil, tapi kalau bahan penyegar ada kandungan alkaloidnya yang fungsinya untuk memberikan stimulan kepada stimulasi berupa peningkatan kinerja jantung. Jadi misalnya kita minum kopi, kita jadi lebih lebih fresh dikarenakan kinerja jantung kita juga lebih cepat. Jadi bahan penyegar juga dia akan mengeluarkan aroma, bau, rasa yang khas dikarenakan adanya senyawa alkaloid. Contoh dari bahan penyegar itu ada biji kola, kopi, tembakau, teh, sirih, ganja dengan coklat. Jadi yang memiliki kafein biasanya dia masuk ke dalam bahan penyegar. Ini adalah kopi. Kopi itu banyak sekali ya pembuatan pengolahannya. Di kopi bijinya itu bisa dibuat menjadi kopi bubuk, kopi instan, kopi cair, ekstrak kopi cair, kopi dekafein, kopi yang tidak memiliki kafein, kopi sinamide, soft drink kopi dengan spesies kopi. Soft drink kopi itu seperti root beer. Kalau misalnya di teh, soft drink teh itu adalah Tabs. Pengolahan buah kopi ada secara basah dengan cara kering. Bedanya kalau cara basah itu dicuci, tapi kalau cara kering tanpa pencucian. Jadi kalau cara basah itu disortasi, dipulping, dikuliti, kemudian ada yang difermentasi atau tidak, dicuci, dikeringkan lagi, dihulling, kemudian sortasi kopi biji. Bedanya hanya dua jenis ya, basah dengan kering. Kalau basah pakai pencucian, kalau kering tidak pakai pencucian. Ini adalah kering dijemur, dikeringkan, dinginkan, dikupas, kupasan 1, kupasan 2 dengan jadilah biji kopi. Penyangraian, ada 3 tipe penyangraian pada biji kopi, yaitu light roast, medium roast, dan dark roast. Untuk light roast itu 193 sampai 199 derajat Celcius. Untuk medium roast suhu 204 derajat Celcius, dark roast 213 sampai 221 derajat Celcius. Penyangraian dihentikan apabila kopi sudah mudah pecah dengan kedua jaringan. Jadi penyangraian itu dihentikan apabila kopi sudah berwarna hitam, kemudian apabila ditekan dia mudah pecah. Berarti ada 3 jenis dari penyangraian. Kemudian ini ada pembuatan kopi rendah kafein atau dekafeinasi. Biji kopi di steaming atau dibuang kafeinnya, steamingnya dengan cara pengukusan. Kemudian di roasting itu disangrai, di grinding dibuat jadi bubuk, pelarutan kopi bubuk ditambahkan dengan air ya. Dikristalkan lagi larutan kopi tersebut dicampur dengan creamer, dikemas sehingga dia menjadi kopi rendah kafein. Jadi kuncinya dari kopi rendah kafein itu dia ada perlakuan awal dengan cara di steaming atau dikukus. Kopi luwak. Kopi luwak merupakan jenis kopi dari biji kopi yang telah dimakan dan melewati saluran pencerna luwak nih. Ini adalah gambar luwak yang sedang mengkonsumsi biji kopi. Kenapa kopi luwak ini sangat baik? Karena luwak ini tahu kualitas mutu kopi yang baik. Jadi luwak hanya mengkonsumsi kopi yang bermutu baik saja. Jadi kemudian dia masuk ke saluran pencernaan, keluar lagi bentuknya seperti ini. Ini yang sudah dilakukan enzimatis secara alami oleh ususnya luwak, yang alhasilnya dia didapatkan kualitas mutu yang cukup baik karena luwak pasti makan kopinya yang memiliki mutu yang cukup baik. Yang matang benar-benar matang, aromanya khas. Pengolahan kopi luwak itu sama dengan kopi itu tapi dicuci terlebih dahulu. Perbedaannya cuma hanya pada saat fermentasi. Kalau di kopi luwak dia fermentasi alami dalam pencernaan luwak. Ya. Untuk fermentasi biasanya lamanya 8 sampai 12 jam. Untuk keunggulan kopi luwak, dia pertama kandungan asam kopi luwaknya rendah sehingga aman untuk penderita MA. Kandungan kafein kopi luwak juga rendah sehingga tidak membahayakan penderita jantung. Proteinnya juga rendah sehingga bisa mendukung program diet rendah protein.
tidak pahit sehingga meningkatkan cita rasa kopi luwak. Kopi luwak lebih kental dan padat, memiliki aroma wangi yang khas diakibatkan oleh enzim proteolitik. Luwak dapat meningkatkan vitalitas dan stamina, serta luwak dapat meningkatkan kinerja otak dan mengurangi resiko kepikunan dan Parkinson. Kemudian ada teh. Teh itu adalah daun, ini adalah daun dari teh tersebut. Hasil pengolahan pucuk daun muda yang dari pucuk daunnya itu yang diambil dan dikeringkan atau difermentasi, dioksidasi, dikeringkan, jadilah dia teh bubuk, teh celup, dan macam-macam. Ini adalah macam-macam dari teh, ada teh putih, teh hijau, teh oolong, teh hitam, teh kuning, dan teh bunga. Teh tersebut dibagi berdasarkan dari tingkat oksidasinya. Jadi kalau teh putih itu tanpa oksidasi, oksidasi itu dia didiamkan terkena dengan oksigen. Itu adalah oksidasi, tidak didiamkan langsung diolah. Teh hijau sedikit saja oksidasinya, oolong setengah oksidasi ya. Berlanjut dari hitam, kuning, dan bunga itu ditambahkan dengan bunga. Biasanya bunga melati, bunga mawar, itu yang ditambahkan pada pembuatan teh. Nah, ini adalah teh putih tersebut, warnanya berwarna putih. Teh dan pengolahan tidak melalui proses oksidasi. Diproduksinya lebih sedikit, harganya lebih mahal. Kurang lebih dia satu cangkirnya bisa mencapai 1 juta. Ini adalah teh hijau, ya ini teh hijau. Tadi yang teh putih, dia tidak tanpa perlakuan oksidasi sehingga dia warnanya putih. Teh yang dalam proses pengolahannya tidak melalui proses fermentasi. Jadi hanya proses minimalisasi oksidasi sebentar saja. Dan teh dipetik, diolah, proses minimalisasi oksidasi minim sekali, kemudian dipanaskan. Teh hijau ini sangat baik bagi kesehatan, yaitu memiliki khasiat zat anti kanker karena ada kandungan polifenolnya. Jadi sangat baik sekali apabila kita mengkonsumsi teh hijau. Kemudian ada teh oolong. Teh oolong itu proses oksidasinya dihentikan di tengah-tengah antara teh hijau dengan teh hitam. Biasanya memakai waktu 2-3 hari. Ini adalah teh oolong. Di tengah-tengah antara teh hijau dengan teh hitam. Ini adalah pembuatan dari teh oolong. Ini bentuk dari teh oolong tersebut. Bahan baku dilayukan, diayak, dikeringkan, digulung, dipotong, dikeringkan lagi, dikemas. Warna daunnya akan berubah menjadi tembaga, seperti tembaga, dan cita rasanya ringan antara teh hijau dan teh hitam. Kemudian ada teh hitam, ya teh yang difermentasi, daunnya dilayukan dan digulung seperti teh oolong. Proses fermentasinya lebih lama ya dibandingkan dengan teh oolong, sehingga enzimnya terbuang dan menghasilkan minyak yang melapisi bagian luar daun. Ini adalah teh hitam, ya. Cara pembuatannya bahan baku dilayukan, digulung, digiling, disortasi, difermentasi, dikeringkan, dan disortasi. Manfaat teh itu adalah sebagai antioksidan yang dimiliki teh memberikan perlindungan dari polusi, adanya polifenol ya. Teh juga dapat membantu melancarkan aliran darah dan membersihkan sehingga mengurangi resiko serangan jantung. Ada zat fitokimikalnya yang dikandung untuk memperkuat tulang, mengandung fluoride yang memperkuat gigi, meningkatkan pertahanan tubuh, melindungi dari kanker, menjaga tubuh dari kekurangan cairan, dan membantu proses penurunan berat badan. Teh hijau ini sangat bagus. Nah, hal yang harus diperhatikan pada saat meminum teh, jangan minum teh saat atau sesudah makan. Minum teh pada saat perut dalam keadaan kosong. Hindari minum teh dicampur dengan gula karena tinggi karbonnya. Jangan meminum teh yang sudah basi. Hindari minum teh saat hamil dan menyusui karena kandungan kafein dan zat stimulan pada teh bisa merangsang kontraksi pada rahim.